Di sudut kota yang penuh debu, di antara gang-gang sempit yang dipenuhi coretan dinding dan lampu jalan yang redup, ada satu nama yang ditakuti semua orang, Rudy, si tangan besi. Dia bukan sekadar preman biasa. Setiap orang yang berani menantangnya akan berakhir dengan tubuh lebam atau bahkan tak bisa berdiri lagi. Rudy tidak hanya kuat, tetapi juga haus akan pengakuan. Baginya, kekuatan adalah segalanya, dan ia merasa tak terkalahkan. Malam itu, di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan, Rudy duduk dengan santai. Matanya liar, mencari siapa saja yang bisa menjadi sasaran. Preman-preman kecil yang duduk di sekitarnya hanya bisa tertawa dan mengangguk setuju setiap kali Rudy menceritakan bagaimana dia mengalahkan lawan-lawannya. Namun, di balik tawa mereka, ada ketakutan. Semua orang tahu, sekali saja ada yang menyinggung Rudy, mereka bisa menjadi bulan-bulanan tanpa ampun. Angin malam berhembus pelan ketika seorang lelaki tua masuk ke warung itu. Langkahnya pelan, tubuhnya kurus, dan wajahnya dipenuhi kerutan usia. Pakaiannya lusuh, seolah dia hanyalah pria tua biasa yang mencari tempat untuk beristirahat. Beberapa orang memperhatikannya sekilas lalu kembali ke urusan masing-masing. Namun, tidak dengan Rudy. Matanya menyipit, menatap pria itu dengan rasa ingin tahu. "Kakek, kau tersesat?" tanya Rudy dengan nada mengejek, membuat teman-temannya terkekeh. Pak Dirman, pria tua itu, hanya tersenyum tipis. Tanpa menjawab, dia duduk di salah satu bangku kayu dan memesan kopi. Sikapnya tenang, seolah tidak peduli dengan tatapan tajam Rudy. Hal ini justru membuat preman itu semakin tertarik. Tidak ada orang di kota ini yang berani mengabaikan Rudy, apalagi seorang lelaki tua yang tampak lemah seperti ini. "Hei, aku sedang bicara," Rudy menggeram. Kali ini suaranya lebih keras, membuat warung kopi yang tadinya penuh obrolan mendadak sunyi. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Dirman mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya dalam, penuh ketenangan yang anehnya membuat Rudy sedikit gelisah. Tidak ada rasa takut, tidak ada kepanikan, hanya tatapan seorang lelaki yang telah melihat lebih banyak hal dalam hidup dibandingkan siapapun di ruangan itu. Rudy mengepalkan tinjunya, merasa tersinggung. Dia tidak bisa membiarkan dirinya diremehkan, apalagi di depan banyak orang. Tanpa sadar, dalam hatinya mulai tumbuh sebuah keinginan baru, keinginan untuk menguji kekuatan lelaki tua ini. Tanpa ia sadari, malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Suasana warung kopi masih sunyi setelah suara Rudy menggema. Semua orang menahan napas, menunggu reaksi dari lelaki tua yang tampak begitu tenang itu. Namun, yang mengejutkan, Pak Dirman hanya mengangkat cangkir kopinya dengan gerakan perlahan, meniupnya dengan lembut, lalu menyesap isinya tanpa sedikit pun terganggu oleh keberadaan Rudy. Bagi semua orang di warung, ini adalah tindakan nekat. Tidak ada satupun orang di kota ini yang berani mengabaikan Rudy seperti itu. Dada Rudy mulai bergejolak. Ia tidak terbiasa diabaikan. Seketika ia menendang salah satu kursi kayu di depannya, membuatnya terpelanting ke lantai dengan suara keras. Beberapa orang di warung tersentak, sebagian memilih menunduk, takut terlibat dalam masalah. Namun, Pak Dirman tetap duduk di tempatnya, hanya melirik kursi yang jatuh itu dengan ekspresi datar, seolah hal itu hanyalah angin lalu. Rudy berjalan mendekat, berdiri tepat di depan meja lelaki tua itu. "Aku sedang berbicara padamu, kakek," katanya, suaranya lebih rendah, namun penuh tekanan. Pak Dirman akhirnya mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata Rudy. Tatapan itu begitu dalam, begitu tajam, hingga sejenak Rudy merasa seolah ditelanjangi oleh sepasang mata tua itu. Ada sesuatu yang berbeda dalam pandangan kakek ini, sesuatu yang membuat dada Rudy terasa sesak sesaat. Tapi ia menepis perasaan itu, menganggapnya hanya imajinasi belaka. "Kau menginginkan sesuatu, nak?" tanya Pak Dirman dengan suara yang tenang namun dalam. Rudy tertawa mengejek. "Aku hanya ingin tahu, kenapa kau begitu tenang? Hah? Apa kau tidak takut padaku?" Pak Dirman tersenyum tipis, mengaduk kopinya perlahan. "Takut? Untuk apa aku takut pada anak muda sepertimu?" Kata-kata itu menusuk ego Rudy seperti pisau tajam. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal. Ia sudah menghadapi banyak lawan sebelumnya, tapi belum pernah ada satupun yang berbicara kepadanya dengan sikap setenang ini. Malam itu, Rudy semakin yakin, lelaki tua di depannya ini bukan orang biasa, dan ia bertekad untuk membuktikannya. Rudy semakin tidak bisa menahan emosinya.
Setiap orang yang pernah berhadapan dengannya pasti akan menunjukkan ketakutan atau setidaknya berusaha menghindari masalah. Tapi lelaki tua ini, dia duduk dengan tenang, menikmati kopinya seolah-olah Rudy bukan ancaman sama sekali. Ini bukan hanya bentuk keberanian, ini penghinaan. Rudy merasa diremehkan, dan baginya, tidak ada hal yang lebih memalukan selain itu. Dengan suara lantang, ia menaruh tangannya di atas meja, nyaris menumpahkan kopi Pak Dirman. Kalau kau tidak takut padaku, berarti kau cukup percaya diri dengan tubuh tuamu itu, ya. Katanya dengan nada mengejek, bagaimana kalau kita buat ini lebih menarik? Aku menantangmu bertarung, di sini, sekarang juga. Warung kopi menjadi semakin hening. Para pelanggan yang duduk di bangku kayu mulai melirik satu sama lain, beberapa bahkan diam-diam bersiap untuk pergi sebelum kekacauan dimulai. Semua orang tahu bahwa setiap tantangan dari Rudy bukanlah sekadar gertakan. Jika seseorang menerimanya, maka mereka akan berakhir babak belur, atau lebih buruk lagi. Namun, sekali lagi, Pak Dirman hanya tersenyum tipis. Ia menaruh cangkir kopinya dengan lembut, lalu mengangkat wajahnya menatap Rudy dengan tatapan yang penuh ketenangan. Nak, untuk apa aku harus bertarung denganmu? Suaranya rendah, namun terdengar jelas di ruangan yang kini sunyi itu. Apa kau akan mendapatkan sesuatu dari mengalahkan lelaki tua sepertiku? Rudy tertawa keras, lalu menoleh ke teman-temannya yang kini tersenyum canggung. Dengar itu, dia pikir aku hanya ingin menang. Rudy kembali menatap Pak Dirman dengan tatapan tajam. Ini bukan soal menang atau kalah, kakek. Ini soal harga diri. Aku tidak suka ketika seseorang seperti kau bertingkah seolah aku tidak ada. Pak Dirman menghela napas pelan, lalu merapikan lengan bajunya. Baiklah, katanya akhirnya, jika itu yang kau inginkan, aku akan menerimanya. Kerumunan yang tadinya diam mulai berbisik-bisik. Beberapa orang tak percaya bahwa lelaki tua itu benar-benar setuju. Apakah dia tidak sadar dengan siapa dia berhadapan? Ataukah dia hanya pria tua yang terlalu bangga untuk menolak tantangan? Sementara itu, Rudy menyeringai puas. Dalam benaknya, ini akan menjadi pertarungan mudah. Ia akan menjatuhkan lelaki tua ini dalam satu pukulan, lalu menunjukkan kepada semua orang bahwa tidak ada seorang pun, bahkan seorang kakek renta sekalipun, yang bisa mengabaikan dirinya. Namun, apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa malam ini bukanlah malam di mana ia akan meraih kemenangan, melainkan malam di mana ia akan menghadapi pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Suasana di warung kopi semakin mencekam. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri berhadapan di tengah ruangan sempit itu, seorang preman bengis yang ditakuti dan seorang lelaki tua yang tampak biasa saja. Beberapa orang bahkan mulai bergeser ke belakang, bersiap jika pertarungan ini berakhir dengan kekacauan. Rudy memutar-mutar lehernya, membuat suara sendi yang berderak nyaring. Ia melangkah maju, mengepalkan tinjunya dengan kuat. Aku akan memberimu satu kesempatan, kakek, katanya dengan nada mengejek. Kalau kau berlutut sekarang dan meminta maaf, mungkin aku tidak akan membuatmu pulang dengan tubuh penuh luka. Pak Dirman hanya tersenyum kecil. Silakan, lakukan yang kau inginkan, nak, katanya, masih dengan ketenangan yang membuat Rudy semakin geram. Tanpa ragu, Rudy mengayunkan tinjunya dengan cepat, mengarah langsung ke wajah lelaki tua itu. Orang-orang yang menonton menahan napas, sudah membayangkan betapa kerasnya pukulan itu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tinjunya mendarat telak di dada Pak Dirman, tapi lelaki tua itu sama sekali tidak bergerak. Seolah pukulan yang biasanya bisa menjatuhkan lawan dalam sekali serang itu tidak lebih dari sekadar angin yang lewat. Rudy tertegun, matanya membelalak dalam ketidakpercayaan. Seumur hidupnya, tidak pernah ada orang yang mampu berdiri tegak setelah menerima pukulannya secara langsung. Mustahil, gumamnya pelan. Tak terima, Rudy mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan pukulan kedua, kali ini lebih keras, lebih bertenaga. Tapi hasilnya tetap sama, tubuh Pak Dirman bahkan tidak bergeming, seperti batu karang yang kokoh di tengah hempasan ombak. Yang lebih mengejutkan, Rudy justru merasakan nyeri hebat di tangannya sendiri, seolah yang ia pukul bukanlah tubuh manusia, melainkan baja yang dingin. Pak Dirman menatapnya dengan sorot mata yang penuh wibawa. Kau sudah selesai, tanyanya dengan nada lembut. Namun di telinga Rudy, suara itu terasa begitu berat, seolah menekan jiwanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rudy merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa sakit, ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya.
Kerumunan di warung kopi membeku dalam keheningan. Semua orang menyaksikan kejadian mustahil yang baru saja terjadi. Rudy, preman paling ditakuti di kota ini, memukul lelaki tua itu dengan kekuatan penuh, namun kakek itu sama sekali tidak terpengaruh. Yang lebih mengejutkan, justru Rudy sendiri yang tampak kesakitan, menggenggam tinjunya yang berdenyut nyeri. Rudy mundur selangkah, wajahnya penuh kebingungan. Apa-apaan ini? Gumamnya, setengah tidak percaya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mengingat betul bagaimana pukulannya telah merobohkan pria-pria berbadan besar sebelumnya, namun lelaki tua ini berdiri tanpa goyah, seolah tubuhnya dibuat dari besi. Pak Dirman menghela napas, lalu merapikan lengan bajunya dengan tenang. Kau terlalu mengandalkan kekuatan fisik, nak, katanya pelan. Tapi kekuatan sejati bukan hanya berasal dari otot, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam. Rudy menggeram, ia tidak menerima penjelasan itu begitu saja. Jangan bercanda, kakek, bentaknya, apa yang baru saja kau lakukan? Kau pakai trik apa? Hah? Pak Dirman tersenyum tipis. Tidak ada trik, katanya. Apa yang baru saja kau alami adalah hasil dari ilmu kebal yang diwariskan turun-temurun di keluargaku. Sebuah ilmu yang tidak hanya melindungi tubuh, tapi juga mengajarkan bagaimana mengendalikan tenaga dalam dan menghindari konflik yang tidak perlu. Mata Rudy membelalak. Ilmu kebal, bukankah itu hanya mitos yang sering diceritakan orang-orang tua? Tapi ia baru saja merasakannya sendiri, tubuh kakek ini benar-benar sekeras baja, seolah dilindungi oleh sesuatu yang tak terlihat. Apa kau ingin mencobanya lagi? Tanya Pak Dirman dengan nada lembut, tapi justru itulah yang membuat Rudy semakin geram. Ia merasa ditantang, namun untuk pertama kalinya, ia ragu. Tangannya masih berdenyut, dan hatinya mulai dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Orang-orang di warung kopi mulai berbisik-bisik. Mereka tidak lagi melihat Rudy sebagai sosok yang tak terkalahkan. Justru kini, mereka mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya lelaki tua ini? Dan yang lebih penting, seberapa besar kekuatan yang sebenarnya ia miliki. Wajah Rudy memerah karena amarah dan rasa malu. Ia merasa terhina di depan semua orang, terutama di hadapan teman-temannya yang selama ini menganggapnya tak terkalahkan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pukulannya, yang telah merobohkan banyak orang, tak mampu menggerakkan tubuh seorang lelaki tua. Dengan mata menyala penuh emosi, Rudy melompat maju dan melayangkan serangan lagi, kali ini dengan kombinasi pukulan dan tendangan yang lebih cepat dan lebih kuat. Pak Dirman tetap berdiri tenang, bahkan tidak bergerak sedikit pun saat Rudy mulai menyerang. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Setiap pukulan dan tendangan Rudy seolah membentur tembok tak terlihat. Bukannya mengenai tubuh lawannya, tenaganya justru seperti menguap begitu saja. Ia semakin frustrasi, menghantam udara dengan penuh tenaga, tapi tubuh lelaki tua itu tetap tak tergoyahkan. Merasa didorong ke ambang batas kesabaran, Rudy berteriak dan melayangkan satu pukulan terakhir, penuh dengan kemarahan dan keputusasaan. Namun, kali ini, sebelum tinjunya mencapai target, Pak Dirman akhirnya bergerak. Dengan satu gerakan sederhana, hanya sedikit menggeser tubuhnya ke samping, ia berhasil menghindari serangan Rudy dengan begitu mudah, seolah semua usaha preman itu tak lebih dari gerakan anak kecil yang baru belajar bertarung. Dan sebelum Rudy bisa bereaksi, Pak Dirman mengangkat tangannya dan dengan ujung jarinya, ia mengetuk perlahan bahu Rudy. Hanya sebuah ketukan ringan, nyaris seperti sentuhan biasa, tapi tiba-tiba tubuh Rudy kehilangan keseimbangan. Kakinya goyah, kepalanya terasa pusing, dan dalam sekejap, ia terjatuh dengan keras ke lantai. Semua orang di warung terkejut. Mereka tidak melihat pukulan atau tendangan, hanya sentuhan kecil dari Pak Dirman, tapi itu sudah cukup untuk merobohkan seorang preman yang selama ini dikenal sebagai petarung paling tangguh di kota. Beberapa pelanggan mulai berbisik dengan nada kagum dan ketakutan. Rudy, yang masih terbaring di lantai dengan napas memburu, berusaha bangkit. Tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada energi yang terserap dari dirinya. Ia menatap Pak Dirman dengan campuran kemarahan, kebingungan, dan ketakutan. Apa yang baru saja kau lakukan? Tanyanya dengan suara serak. Pak Dirman menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Aku hanya mengalihkan energimu sendiri, katanya pelan. Kau bertarung dengan penuh kemarahan, tanpa arah, tanpa kendali. Dan itulah yang membuatmu jatuh, bukan aku. Kata-kata itu menusuk ego Rudy lebih dalam daripada pukulan apapun yang pernah ia terima. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa kekuatan adalah tentang menyerang, tentang mendominasi.
Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia mulai meragukan keyakinan itu. Ia mulai sadar bahwa kekuatan sejati mungkin bukan berasal dari otot atau amarah, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Rudy masih terduduk di lantai, napasnya memburu. Ia berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Tidak ada pukulan keras, tidak ada tendangan mematikan, hanya sentuhan ringan yang membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh tanpa daya. Tangannya mengepal erat, bukan karena ingin melawan lagi, tapi karena ia baru saja menghadapi sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Pak Dirman masih berdiri di tempatnya, ekspresinya tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kau marah, bukan?" tanyanya pelan. "Tapi marah tidak akan membuatmu lebih kuat, nak. Marah hanya akan membutakanmu." Kata-kata itu menusuk ke dalam hati Rudy. Selama ini, ia hidup dengan amarah pada dunia, pada orang-orang yang ia anggap lemah, dan pada siapa saja yang berani menentangnya. Ia berpikir bahwa dengan menindas orang lain, ia akan menjadi semakin kuat. Tapi malam ini, ia justru merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dengan susah payah, Rudy berusaha bangkit. Lututnya masih terasa lemas, tapi ia menolak untuk tetap jatuh di hadapan banyak orang. Ia menatap Pak Dirman dengan sorot mata yang berbeda, bukan lagi dipenuhi kemarahan, tetapi penuh tanda tanya. "Siapa kau sebenarnya, kakek?" Suaranya terdengar lebih rendah, hampir seperti bisikan. Pak Dirman tersenyum kecil. "Aku hanyalah seorang lelaki tua yang belajar untuk mengenali kekuatan sejati," katanya. "Dan aku bisa melihat bahwa kau juga memiliki potensi itu, jika kau mau membuka hatimu." Rudy terdiam. Tidak ada yang pernah berbicara padanya seperti ini sebelumnya. Biasanya, orang-orang hanya takut padanya atau berusaha menjatuhkannya. Tapi lelaki tua ini, dia tidak mencoba menghancurkan Rudy, tidak mencoba mempermalukannya, melainkan mengajaknya untuk memahami sesuatu yang lebih besar. Dari sudut warung, bisikan orang-orang mulai berubah. Mereka tidak lagi sekadar menertawakan Rudy yang kalah, tetapi mulai bertanya-tanya, mungkinkah ini adalah awal dari perubahan bagi preman yang selama ini mereka takuti. Rudy menarik napas panjang, lalu menatap Pak Dirman sekali lagi. Ia belum bisa sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi, tetapi ada satu hal yang ia tahu dengan pasti, malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rudy berdiri dengan susah payah, kakinya masih gemetar akibat serangan yang bahkan tidak terlihat. Matanya menatap Pak Dirman dengan campuran rasa penasaran, amarah yang mulai pudar, dan kebingungan yang menggumpal di dadanya. Selama ini, ia percaya bahwa kekuatan hanya bisa diperoleh melalui pukulan dan dominasi. Namun, malam ini ia melihat sesuatu yang jauh berbeda, kekuatan yang tidak bergantung pada otot, tetapi pada ketenangan dan kendali diri. Pak Dirman masih berdiri dengan postur tegap, kedua tangannya bersedekap di belakang. Tidak ada tanda kesombongan dalam sikapnya, tidak ada ejekan atau kepuasan karena telah mengalahkan seseorang. Ia hanya menatap Rudy dengan penuh kebijaksanaan, seolah mengerti bahwa yang ia lawan bukan sekadar seorang preman, melainkan seorang anak muda yang tersesat dalam pemahamannya tentang kekuatan. Suasana warung kopi tetap sunyi. Para pelanggan masih terpaku pada momen yang mereka saksikan, seolah tidak ingin kehilangan satu detik pun dari kejadian luar biasa ini. Bahkan anak buah Rudy, yang biasanya selalu berada di sisinya, kini hanya bisa menunduk, tak ada satupun yang berani membantunya berdiri atau mencoba membela. Rudy menghela napas panjang, dadanya masih sesak, bukan karena pukulan, tetapi karena egonya yang kini mulai retak. Ia merasa kosong, seolah seluruh keyakinannya tentang dirinya sendiri telah dihancurkan hanya dengan satu sentuhan. "Kenapa kau tidak menghabisiku saja, kakek?" tanyanya dengan suara serak. "Kalau kau sekuat ini, kenapa kau tidak menghancurkanku seperti aku menghancurkan orang-orang lain?" Pak Dirman tersenyum tipis. "Karena menghancurkan seseorang bukanlah tanda kekuatan, nak," katanya pelan. "Kekuatan sejati bukan untuk merusak, melainkan untuk melindungi dan mengendalikan. Kau sudah cukup lama hidup dalam dunia yang mengajarkanmu bahwa kekuatan hanya berarti kekerasan. Tapi lihatlah hasilnya, apakah itu benar-benar membuatmu lebih kuat?" Rudy tidak langsung menjawab. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya, menghantamnya lebih keras daripada pukulan manapun yang pernah ia terima. Selama ini, ia merasa kuat karena orang-orang takut padanya. Tapi sekarang, di hadapan lelaki tua yang begitu tenang ini, ia justru merasa lebih lemah dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, dalam hidupnya, Rudy tidak tahu harus berbuat apa.
Amarahnya tidak lagi berguna, kekerasannya tidak ada artinya. Ia hanya berdiri di sana, diam, sementara perlahan-lahan, pemahamannya tentang dunia mulai runtuh, membuka ruang bagi sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang mungkin bisa mengubahnya. Malam semakin larut, tapi warung kopi itu masih dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Semua mata tertuju pada Rudy, preman yang selama ini ditakuti, kini berdiri dengan ekspresi kosong. Tangannya yang gemetar bukan lagi karena amarah, melainkan karena kebingungan yang mengguncang jiwanya. Selama ini, ia percaya bahwa kekuatan adalah segalanya, bahwa menaklukkan orang lain adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tapi lelaki tua di hadapannya telah meruntuhkan semua keyakinan itu hanya dengan ketenangan dan satu sentuhan ringan. Pak Dirman tetap berdiri tegap, matanya penuh kebijaksanaan. Ia tidak berbicara, membiarkan Rudy menghadapi pertarungan yang lebih besar dari sekadar fisik, pertarungan di dalam dirinya sendiri. Rudy merasa seolah seluruh kehidupannya selama ini hanyalah ilusi. Apa yang ia kejar, apa yang ia banggakan, jika kekuatannya tak bisa menaklukkan seorang lelaki tua, lalu apa artinya semua itu? Kerumunan di sekitar mulai berbisik-bisik, beberapa menatap Rudy dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi rasa takut, melainkan rasa kasihan. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai sosok yang tak terkalahkan, melainkan sebagai seseorang yang tersesat. Dan itu justru lebih menyakitkan bagi Rudy. Selama ini ia membangun dirinya sebagai simbol ketakutan, tetapi kini ia hanya seorang pria yang kehilangan arah. Pak Dirman akhirnya membuka suara, suaranya lembut namun begitu dalam. "Nak, kau masih muda. Hidup ini bukan hanya soal siapa yang terkuat, tapi tentang bagaimana kau menjalani jalanmu. Aku bisa melihat sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang belum kau sadari sendiri." Rudy menelan ludah, dadanya terasa sesak. "Apa yang kau lihat?" tanyanya lirih. Pak Dirman tersenyum tipis. "Aku melihat seseorang yang punya potensi besar, tapi selama ini terjebak dalam jalan yang salah. Kekuatanmu bukanlah masalah, tetapi cara kau menggunakannya yang menentukan siapa dirimu. Dan malam ini, kau diberi pilihan, tetap berjalan di jalan yang sama, atau mencari jalan baru yang lebih bermakna." Rudy terdiam. Untuk pertama kalinya, seseorang memberinya pilihan. Selama ini, ia hanya berjalan mengikuti insting, menggunakan kekerasan sebagai satu-satunya jawaban. Tapi malam ini, seorang lelaki tua menawarkan sesuatu yang berbeda. Sebuah kesempatan untuk berubah. Tangannya mengepal perlahan, bukan lagi karena kemarahan, melainkan karena ketakutan yang baru ia sadari, ketakutan untuk melangkah ke jalan yang belum pernah ia tempuh sebelumnya. Ia belum tahu apakah ia siap, tetapi satu hal yang pasti, malam ini ia tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Hening masih menyelimuti warung kopi itu. Rudy berdiri terpaku, matanya menatap Pak Dirman dengan sorot yang berbeda. Bukan lagi tatapan penuh amarah atau rasa ingin menaklukkan, melainkan tatapan seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil, bukan karena kekalahan fisik, tetapi karena ia menyadari betapa sempitnya pandangannya selama ini. Pak Dirman tetap tersenyum dengan kebijaksanaan seorang guru yang telah melihat seorang murid menemukan celah untuk berubah. "Kau punya pilihan, nak," katanya pelan. "Takdir tidak pernah benar-benar mengikat seseorang. Kau yang menentukan jalanmu sendiri." Rudy menarik napas dalam-dalam. Kata-kata itu bergema di benaknya, berperang dengan keyakinan lamanya. Jika ia tetap menjadi seperti sekarang, ia akan terus ditakuti, terus dihormati karena kekuatannya. Tapi untuk apa? Untuk menjadi raja di antara orang-orang yang membencinya. Untuk hidup dalam kesendirian yang dibungkus oleh ketakutan orang lain. Ia melirik ke arah anak buahnya yang selama ini mengikutinya kemanapun ia pergi. Mereka tidak mengatakan apapun, tetapi sorot mata mereka menunjukkan sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Mereka tidak benar-benar menghormatinya. Mereka hanya patuh karena takut. Sesuatu di dalam dirinya runtuh. Selama ini ia menganggap dirinya tak tersentuh, kuat, dan tak terkalahkan. Namun kenyataannya, ia hanyalah seseorang yang hidup dalam ketakutan akan kehilangan kekuasaannya. Ia bukan penguasa, ia hanyalah tawanan dari egonya sendiri. Dengan gerakan perlahan, Rudy menundukkan kepalanya, bukan karena dipaksa, tetapi karena kesadaran yang baru lahir dalam dirinya. "Aku tidak tahu bagaimana caranya berubah," katanya dengan suara lirih. "Tapi, aku ingin mencoba." Pak Dirman mengangguk pelan,
matanya berbinar dengan kebanggaan yang tersembunyi. Langkah pertama dalam perubahan adalah menyadari bahwa kau ingin berubah, katanya. Dan kau baru saja mengambil langkah itu, nak. Malam itu, warung kopi menjadi saksi dari sesuatu yang jarang terjadi. Bukan pertarungan, bukan kekalahan, tetapi kelahiran kembali seseorang yang telah lama tersesat. Dan bagi Rudy, ini bukanlah akhir, ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar, perjalanan yang akan membawanya ke arah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya.